Ayyuhal hadirun wal hadirat hafizakumullah. Berikut acara yang selanjutnya adalah mau'izatul hasanah beserta doa penutup yang akan diberkahi oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Haris Sodaqoh, pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon Buken Semarang. Wa ila fadilatihil karim falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadinil Mustafa sahibi syafa'atil uzma wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Sadatil ulama wa zu'ama al-muhtaramin al-kiram, utaminipun pengasuh Pondok Pesantren At-Taufiqiyah injih syekhina wa murabbi ruhina Simbah Kiai Muhammad Zafir Syafi'i saha keluarga besar Pondok Pesantren At-Taufiqiyah, para pejabat pemerintah rawuh wonten mriki, Bapak Kepala Kesra Jawa Tengah ingkang mewakili Wakil Gubernur Gus Tad Yasin, ugi hadir Wakil Bupati sing kaya-kayane insyaallah dadi bupati ini, Bapak Kesra Kabupaten Grobogan, sedaya pejabat pemerintah, mboten kesupen dhateng para auliaul muridin wal muridat, ugi dhateng para santri putra putri. Nafa'anallah bi ulumikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan kesempatan datang kita sedaya wonten ing siang menika sesarengan kita saged kempal wonten ing majelis dakwah al-mubarakah. Ini punika haflah, majelis haflah dalam rangka khatmil Quran sekalian peringatan wafatipun para masyayikh. Kita saged kempal sesarengan wonten ing majelis menika, saged silaturahim, saged pepanggihan, saling mengkhabarkan, saling mendoakan. Insyaallah saestu menika majelis ingkang sanget berkah lan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Tentu maksudul azam ashabul
Ma'had utaminipun simbah Ki Zofir Syafi'i ngerawaken kula panjenengan sedaya sing nomor 1 nyuwun donga muga-muga para santri putra putri anggenipun ta'allum Al-Qur'anul Karim imma lil khifzi wa imma bin nadhari wa imma bitafhimit tafsir sedaya pinaringana manfaat berkah dados putra putri ingkang sholih sholihah amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Quran menika merupakan kitab panduan, kitab wajib bagi umat Islam. Setiap umat Islam harus mengenal Al-Quran, harus memahami Al-Quran, karena inti pelajaran di dalam Islam itu ada pada Al-Quranul Karim. Sehingga Rasul pernah dawuh, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu min ba'di kitabullah wa sunnati. Mungkin ketika itu Rasulullah sedikit agak gelisah. Beliau berpikir, nalikane aku isih urip, umatku, sahabatku tansah rukun guyub manut miturut apa sing tak ngendikake. Lanjur mengkone aku wis dipanggil karo Gusti Allah, jur piye umatku iki. Niku satu kegelisahan Rasulullah yang pada akhirnya Rasulullah meninggalkan pesan, tak tinggalno kanggo kowe kabeh cecekelan. Kapan awakmu tansah cecekelan marang tinggalanku iki, ora bakal padha kesasar sakwise aku mati, sakwise aku dipundhut dening Allah. Inggih punika kitabun Rasul, kitabipun Allah lan sunnahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika merupakan satu pesan yang sangat penting yang harus terus kita ugemi, kita ingat. Kalau diambil dari mafhum mukhalafahnya, nek kowe ora cecekelan kitabku karo kitab Allah lan sunnah Rasul, ada kemungkinan, bahkan mungkin pasti kalian akan tersesat setelah nanti saya dipanggil oleh Allah. Sebab zaman niku dipun ngendikaken ulama, secara spiritual itu yang dulu pasti lebih baik daripada yang sekarang, dan yang sekarang lebih baik daripada yang besok, itu secara spiritual. Sehingga wonten hadis senesipun Gusti Rasul dawuh, fa idzal tabassat alaikumul umur ka qita'il laili al muzlim fa alaikum bil Qur'an fa innahu syafi'un musyaffa' wa syahidun musaddaq man ja'alahu imaman qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Nek perkara iki wis runyam, wis sulit dibedakno antara endi sing bener endi sing salah, endi sing hak endi sing batil. Sing salah ketok bener, sing bener ketok salah. Argumentasi bisa dibolak-balik, bisa digawe akal-akalan. Ketika saat itu terjadi yang diibaratkan seperti fitnah, seperti malam yang gelap, di sudut tempat manapun akan terjangkau oleh fitnah itu, maka Rasulullah sarankan fa'alaikum bil Quran, tetaplah kamu gojean karo Al-Quran. Insya Allah dengan kita gojean Al-Quran, walaupun rasanya memang berat, tapi inilah yang akan menuntun kita besok ke surga Allah.
yang akan membukakan jalan terang bagi kita menuju kepada akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Gusti Allah sampun janji. Gusti Allah nurunaken Al-Qur'an. Gusti Allah janji Quran iki bakal tak jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini Quran diturunkan di makam sabab. Di alam yang serba ada sabab dan musabab. Maka tentu saja Allah menjaga Al-Quran ini tidak langsung dari Allah, tetapi melalui para pelajar-pelajar, melalui para orang-orang alim, melalui para hufad, melalui para hafid dan hafidhah. Tidak sedikit pun ada perubahan di dalam Al-Quran kecuali pasti akan konangan, baik itu berupa harakat, panjang, lebar, bahkan makhraj akan terdeteksi karena dijaga oleh Allah melalui para santri-santri, melalui para hufad. Mila nek diterusno ngomong-ngomong iki, para hafidh-hafidhah niku sebenarnya menjadi khulafaullah, menjadi pengganti nipun Allah, pengganti di bumi ini untuk menjaga kitabipun Gusti Allah. Jadi ini bukan persoalan main-main. Sampai Rasulullah dawuh di dalam riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Karena belajar dan mengajarkan Al-Quran ini berarti menjadi khalifah Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Hadirin rahimakumullah. Kula niku akhir-akhir niki nate kepikiran. Sak sampupun kula meraos getun, nopo mbiyen aku kok ora ngapalno Al-Qur'an. Padahal kesempatan ada pada waktu itu. Akhirnya kula mencoba ngapalno Al-Qur'an dalam usia yang sudah 50 tahun ke atas. Ternyata angel banget mboten saged. Subhanallah, apa meneh ketemu karo ayat sing siji la hafidun, sing siji la alimun, sing siji la muflihun niku kuwalak-kuwalik terus nggene ngurutake niku. Apa meneh ten surat Syu'ara niku subhanallah bulat-bulet kaya lika-likune gunung pegunungan jalan gringsing ya Rasul. Akhirnya kula angkat tangan, ya Allah, karena panjenengan memberikan kemampuan terbatas kangge akal kula. Wong niku semakin tuwa ora semakin sehat awake, ora semakin cerdas, tapi semakin berkurang. Demikian juga kesehatanipun. Mila kula sadar. Nah, kemudian saya alihkan perhatian saya dengan yang sifatnya itu mutolaah, ningali tafsir Al-Quran. Jadi agar ada perpaduan antara hafidh dan hafidhah. Beliau-beliau yang menekuni soal bacaan Al-Quran sesuai dengan silsilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tak mencoba dari sisi lain menekuni tentang tafsir Al-Quran menika. Hattal an, kalau masih teras, setiap hari saya tidak melepaskan tafsir Al-Quran. Pagi saya membaca tafsir Munir, kemudian membaca Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ahad pagi kula sesarengan kalian puro sesepuh kula ngaos tafsir Al-Ibris. Supados kula niku masuk di bagian khalifatullah yang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun.
Hadirin rahimakumullah, pesan kula dateng santri-santri. Kira-kira sampean niku permen rodok kabotan ngrekso Al-Qur'an. Insyaallah rodok kabotan. Sebab Quran niku dipun gambaraken wonten ing hadis kaya unta sing diserimpung. Kapan ucul serimpunge niku melayu untang. Apalan Al-Qur'an niku kalau tidak terus dijaga niku akan mudah lepas dari hati. Mila, ya. Ini mesti harus diperhatikan. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Syukur-syukur untuk pemeliharaan ini nanti kalau sudah sampai di rumah ada majelis tahfidzul Quran yang sudah hafal Quran giliran insya Allah. Niku mangke badhe lestari, badhe lancar. Nggih. Lan malih para sedherek. Kathah tiang-tiang santri niku sing kepengin duwe bojo hafidhah. Pengen do golek bojo hafidhah, tapi dia tidak sadar betapa sulitnya menjaga, ikut melestarikan hafalan Quran oleh istrinya menika. Sehingga akhirnya duwe bojo apal Quran, tapi sakwise apal Quran diperlakukan seperti orang-orang biasa, kon ning pasar, kon ning ngendi, kon lunga-lunga. Ya tentu gak lama umure Al-Qur'an niku. Bila bocah-bocah nom sing pancen duwe niat duwe bojo hafidhah harus siap. Anda ikut bertanggung jawab memelihara hafalan Al-Qur'an pada istrimu. Monggo terserah bagaimana caranya. Jangan sekedar mengambil nama istri saya hafidhah tanpa ada pemeliharaan, tanpa ada dukungan untuk memelihara agar hafalannya itu tetap bisa lancar. Nggih para adik-adik kaneman nggih. Nek golek bojo sing hafidhah direksa sing apik karena ini membawa Al-Qur'an. Ibarat di dalamnya itu ada sohifah, ada lampiran-lampiran Al-Qur'an yang suatu saat bisa dibuka dengan ghaib bil khifdi. Kalau nate ditakoni kali salah setengah pun santri, kiai, ten lebetipun HP menika kan enten ayat-ayat Al-Qur'an kiai. Tapi menawi dipun beto ten toilet ngoten dos pundi kiai? Toilet apa toilet? Menawi dipun beto ten riku angsal mboten. Kula jawab ngeten. Lah ning atine wong sing do hafal Quran ki ana Qur'ane. Berarti wong sing hafal Quran ora kena mlebu kakus. Ya. Ya ini analog saya hanya seperti itu. Tapi insya Allah seperti itu yang benar. Jadi pada hakikatnya Quran itu berada pada hatinya para hafid dan hafidhah. Lampiran-lampiran Al-Qur'an. Kula niku pun kasep sedaya. Kok lamun mbiyen durung di bojo, kula kepengin golek bojo sing hafidhah niku. Supaya nek kula ngaji tafsir iki ayat ning ndi iki piye nduk ayate piye nduk nang juz pira ning. Tapi sayange kula pun kadang di bojo ya senajan entuk loro entuk telu tapi kan ya ndetekke merine sampean mangkene ngene. Hadirin rahimakumullah, wonten dawuh malih, setiap orang niku pasti punya keinginan. Ada yang keinginannya pengen jadi orang kaya seperti itu. Ada orang yang menjadi pejabat seperti Bapak Kepala Kisra. Ada yang menjadi macam-macam keinginan, kejayaan, harta benda yang banyak. Tapi oleh Rasul kita diberi petunjuk. Yang harus kita ingini itu hanya dua orang. Yang harus kita kepingini bener-bener itu harus dua orang. Satu orang yang diberi Al-Quran oleh Allah, setiap hari, setiap malam dia mau membaca Al-Quran itu dan mengamalkan. Dan satu lagi orang yang diberi harta, diberi jabatan oleh Allah tapi digunakan dengan sebaik-baiknya. Menjadi pejabat bisa amanah,
menjadi orang kaya bisa menyalurkan hartanya untuk menolong fakir miskin. Hanya 2 orang itu saja yang dianjurkan oleh Gusti Allah untuk kita kepingin. Yang lain-lain tidak usah kita kepingin. Sebab itu tidak ada manfaatnya besok di akhirat. Hadirin rahimakumullah, kula pesen ugi datang para hafidh-hafidhah ya, agar tidak terkesan kontroversi antara apa yang panjenengan hafalkan dan kenyataan di dalam perilaku panjenengan. Maka pelajarilah Al-Quran itu secukupnya saja. Pelajari secukupnya, kersanipun boten kelihatan jeglek. Lho, iki wong apal Quran tapi kok perilakune ora kaya Al-Quran. Niku yang paling bahaya. Jari kae iki apal Quran tapi senenge ngrasani wong misale. Apa mung apal tok ora paham padahal Qur'ane ana wala yaktab ba'dukum ba'd. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi kata orang laki-laki apal Quran, kemudian dia berumah tangga, soal nafkah diserahkan pada istrinya, niku namina apal Quran sing ora iso ngapalke Al-Quran. Sebab bagaimanapun sing jenengane wong lanang iku mesti tanggung jawab karo nafkahe wong wadon. Lah niki agar tidak terjadi jeglek kayak seperti ini itu supaya sedikit-sedikit memahami Al-Quran. Kulo yakin di pesantren At-Taufiqiyah ada waktu-waktu tertentu untuk mempelajari tafsiripun Al-Quran. Saya harapkan seperti itu. Dari mulai bagaimana sikap anak kepada orang tua, kepada suami, kepada guru, di sana ada semuanya. Bagaimana cara kita berpuasa, bagaimana kita muasyarah dengan tetangga. Di Quran sudah menunjukkan semuanya. Cerminkanlah Al-Quran ini di dalam perilaku ini. Sebab kula nek ngimuti dawuhipun Kanjeng Nabi, kam min qari wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang membaca Quran tapi Quran itu justru memberikan laknat kepada si pembaca. Tidak hanya sekedar karena makhrajnya yang salah, tidak sekedar matnya, kosornya yang salah, bacaannya yang salah, panjang lebarnya yang salah, termasuk yang salah, bahkan salah yang sangat berbahaya adalah apabila perilakunya tidak seperti tuntunan Al-Quran. Niki masuk dalam kategori wal Qur'anu yal anu. Nah, jadi sebenarnya berat sekali. Saya ingatkan seperti ini karena banyak orang yang ingin menghafal Al-Quran itu ya sekedar untuk hafal saja. Tapi sekali lagi, begitu sampai hafal Al-Quran berarti Anda menjadi khalifah Allah, menjadi pengganti Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Hadirin rahimakumullah. Ya, kita akhir-akhir ini nek cara kula kita cukup berduka. Sebab kita sedang mendapatkan musibah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi saya musibah yang paling besar itu adalah ketika ulama-ulama Allah itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pada saat Covid ada yang mendata ya ratusan daripada ulama-ulama yang menjadi khalifatullah di dalam Al-Qur'an ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dengar di Semarang ada teman saya 5 yang betul-betul orangnya alim, ya misi dan visinya itu hanya lillahi ta'ala saja. Dan di tempat-tempat yang lain akeh banget sedulur-sedulur kula, kanca-kanca kula sing saumur kalih kula bahkan luwih tuwa timbangane kula niku dipundhut dening Allah. Kadang-kadang saya bertanya, lho kula niku kok sampean kerekke dhewe niku enten napa Gusti? Kanca-kanca kula sampean sampun pundhuti,
kok kula dikerekke dhewe niku enten napa? Kula niku lajeng kemutan kalian dawuh kiai kula mbiyen. Kiai atau ulama wong alim iku kapan mati iku mesti jadi wong apik. Iku mesti wis apik. Mesti orang itu sudah baik, sudah tertata hidup lahir dan batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula emot kalian dawuhipun kiai kula mbiyen ngaten. Mulane kula lajeng ora kepengin dadi wong apik dhisik lah. Engko ndak cepet mati para sedherek. Mula kula nek kadang-kadang bengi niku ya Allah, kula badhe nyaket Gusti, nyuwun ngapura. Tasbih kula puter Allah. Kaget kula, wah, engko nek aku dadi wong apik mati. Ora sida kula. Jadi saya yakin orang-orang itu akan mati. Orang-orang alim itu akan sedo ketika mereka sudah menjadi orang baik. Karena almar'u mata ala ma'asya alaih. Orang itu mati sesuai dengan suasana hidupnya. Suasana batinnya ketika dia itu hidup. Niki sampean diteni mangke sampean arep mati, termasuk kula. Suasana batin kita seperti apa pada waktu itu? Ternyata sama apa yang kita lakukan, kebiasaan kita yang kita lakukan pada saat kita hidup. Kula niku rumiyin nate tilik wong loro kalian bapak. Tiang sing sakit niku badhe sedo niku tangane ngeten. Kula tangket dateng keluargane lho niku astane kok ngoten-ngoten pripun. Oh nggih Gus, niku rumiyin sehat-sehate niku nek ngitung duit kalih drijine ngeten niki. Kula khawatir mangke nek sampean arep mati tangane teng kluthik mergo sering SMS-an, WA-an. Lho, jebul biasane pancen ngono kuwi. Nah ini yang kami khawatirkan. Mula banyak sekali sahabat-sahabat saya yang meninggal pada saat sholat duha, setelah sholat duha, pada saat mulang sebentar lagi sedo lan sak pinunggalane. Karena dia akan diliputi oleh suasana pada saat dia hidup. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat para kiai yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala diberi tempat yang setimpal sesuai dengan amal beliau khidmah pada agama Allah di dunia ini. Kanjeng Nabi pernah ngendika, "Wiku do ngaji yo selagi ilmu iki isih ana." Lajeng sahabat tanya, "Napa ilmu niku badhe ical Kanjeng Nabi?" "Iya, ilmu arep ilang. Ilange ilmu itu karena dipundhute para ulama." Marilah selagi Mbah Kyai Dhofir masih sugeng, selagi para ulama-ulama al-alim al-alama masih kita berbondong-bondong ke sana untuk nyucup ilmu nih. Sebelum kita kehilangan ilmu itu. Karena ilmu agami menika mboten ilmu sembarangan ilmu para sedherek. Ilmu agama itu harus ada silsilah, harus ada sanad. Kita bisa baca Quran seperti itu, insya Allah persis seperti bacaan Kanjeng Nabi. Tidak bisa berubah karena dari Kanjeng Nabi turun temurun terus sampai kepada kita. Demikian juga tentang penafsiran Al-Quran dari ulama ke ulama ke ulama kepada kita. Tidak boleh ada terpotong di tengah sampai kok diangen-angen dewi, ditafsiri dewi nganggo wicarane. Tidak seperti itu menurut budaya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap harus disiplin kepada sanad. Fangduru amman ta'khuduna dinakum. Inna hadzal amra dinun fangduru amman ta'khudu dinakum. Lihatlah dari siapa kamu mengambil agamamu. Dari guru kita, dari gurunya, dari guru yang ke gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta Imam Muslim ngendikaken al-isnad minad-din, sanad itu adalah bagian daripada agama. Sanad itu adalah bagian daripada agama. Tidak boleh agama cul-culan koyo ilmu-ilmu yang lain cul-culan, tidak boleh. Harus ada runtutanipun. Nah, al-ulama surujul ummah. Ulama itu minangka pepadange lampune umat. Ya,
madangi atine, madangi batine, madangi pikirane. Kalau listrik, matahari itu bisa padam apabila tenggelam, apabila mati bisa padam. Tetapi sinar yang ada di dalam hati ulama itu tidak akan bisa padam. Bahkan sekalipun beliau-beliau itu meninggal, sinarnya masih tetap semarak di sana sini. Kita bisa gambarkan, Purwodadi bisa juga ramai, madang ginglang-ginglang, dalane bisa juga. Tetapi dari satu sisi lain peteng atine itu bisa juga kalau tidak ada ulama. Mulanya disebutkan al ulama warasatul anbiya wal anbiya lam yurisu dirhaman wala dinaron walakin yurisu ilman faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Ulama itu sebagai waris Nabi. Nabi niku mboten marisake dirham, dinar mboten. Bahkan untuk keluarganya sendiri Kanjeng Nabi tidak mariskan apa-apa. Tapi Kanjeng Nabi memberikan warisan pada kita semua ilmu. Ilmu itu khususipun ilmu Al-Quran, ilmu hadis yang dipandu oleh ulama-ulama kita yang solihin solihat. Itu sapa sing gelem jikuk bagian itu berarti jikuk bagian sing sempurna. Rasulullah bahkan pernah mengatakan, walaupun ini agak kontroversi ngendika ini, ulama ummati ka ambiyai Bani Israil. Ulama umatku ki kaya nabine Bani Israil. Wah, mboten tanggung-tanggung niku. Ulama-ulama kita sekarang ini seperti nabi-nabinya orang Bani Israil. Karena ketika rasulnya Bani Israil meninggal, itu yang meneruskan diangkat oleh Allah nabi-nabi dadi diparingi wahyu. Tetapi ketika Rasulullah kita, Rasul kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggal sudah tidak ada nabi lagi. Huwa khatamun nabiyyin. Beliau adalah nabi yang terakhir. Lalu kemudian siapa yang meneruskan? Adalah ulama-ulamanya umatnya Kanjeng Nabi. Melo Kanjeng Nabi mengatakan ulama ummati ka ambiyai Bani Israil. Ulama umatku kaya nabine Bani Israil. Di dalam fungsinya dan tugasnya sama. Tetapi di dalam alam ruh niku dikrungu kalau Nabi Musa alaihissalam. Sampeyan wis ngerti nek maca tafsir-tafsir niku Nabi Musa niku nabi yang galak temperamental nih. Ana sing ora cocok sithik dibantah, ora sithik dibantah. Di dalam alam roh ditemoni Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad kowe aja sembrono nek ngomong. Mosok ulama kaya nabi. Loh, leres. Nabi Musa leres. Aku tak pengen nyoba di umatmu sing kaya ulama kaya nabine Bani Israil. Monggo silahkan panjenengan pilih ulama kula sing do lenggah ten mriki niki. Delalah Nabi Musa iku milih Imam Ghazali di dalam alam ruh. Imam Ghazali dipilih. Ah rene kowe ulamae Muhammad ya umat Muhammad. Nggih. Lajeng ditakoni kalian Nabi Musa, "Masmuka? Sapa jenengmu?" Jawab Imam Ghazali ke ismi Ahmad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ditukani karo Nabi Musa. Ditakoni jenenge sapa kok mang pamer-pamer mbahne iki piye karepmu? Dadi diseneni karo Nabi Musa mergo mbak ya cukup nami kula niku Ahmad atau Muhammad atau Al-Ghazali napa kok mang panjang-panjang kok mang pamer-pamer ana apa? Lajeng Imam Ghazali kemutan. Kanjeng Nabi Musa napa jenengan mboten emut. Ari kala semanten jenengan ditangkleti Gusti Allah, wa matil kabiyaminika ya Musa. Hei Musa, apa sing ning tangan tengenmu iku Musa? Terus pundi jawab jenengan? Asoya atawakka'u biha wa ahussu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Niki teken Gusti.
Kula damel tekenan, kula damel golek ramban. Wah, teken niki ampuh enten hajat-hajat senes ten ngen teken niki. Napa jenengan kok mboten cukup muni niki teken Gusti kok mangono alia fiha ana ahusubiya. Dilokke ngoten Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa ngakoni, wis bener. Ya bener wis aku ngakoni Muhammad ulama uka ka ambiya ibani Israil. Allah ya Allah. Nah sekarang ini subhanallah banyak yang meninggal, banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nek ana musibah ulama dipanggil niku wis ora kena ditambal meneh. Wis ora iso ditambal. Sulmatun fiddin, goweng ning ngene agama sing wis ora iso ditambal meneh. Kejaba kanthi pengganti penerus. Pengganti penerus niku tidak sempurna seperti apa yang dulu. Mula dinisbatke misale upama mono listrik sing buate gede mati, masih ada lagi tapi tinggal kecil-kecil di mana, di sana, di sini. Dulu satu tapi wis ngayomi, wis mengadangi semuanya. Sekarang ada di Bugen kecil sekali, ada di Merabu cukup besar. Ada di sana sini, tapi kalau merata insya Allah masih tetap akan padang dunia ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pun suwi kula kaya nggih sedherek nggih. Saya ucapkan selamat kepada para santri-santri. Kita semua berdoa mudah-mudahan pesantren At-Taufiqiyah niki saestu menjadi mambaul Quran, menjadi sumber Al-Quran pada saatnya nanti. Terus bersama-sama kita melestarikan agama Allah, melestarikan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kalau sudah pulang di rumah diberi kemudahan oleh Allah terutama dalam soal ma'isyah. Karena Allah telah melalui Rasul berjanji sapa wong sing gelem ngladeni agamaku arep diladeni kene Gusti Allah. Sing gelem nglayani agamane Allah arep dilayani dening Gusti Allah. Mudah-mudahan yang sudah hafizah baru saja segera mendapatkan jodoh yang mengerti, yang bisa ngomong, yang jodoh, yang cocok. Amin ya rabbal alamin. Dan yang laki-laki masih kalau ada masih kesempatan mari teruskan. Kalau sudah kesusu kawin ya cara kula kok nek cah pondok itu apike ya entuk cah pondok cara. Apa neh padha-padha ning Merabu wis padha ngerti piye carane urip, budayane pesantren. Ya saora-orane upawane ora ning Merabu ya ora adoh karo ning Pondok Bugen Al-Itqon ya padha wae. Pesen kalih kula mangke ten mriku nggih kathah. Insyaallah kita awak dewi semuanya. Kita hidup bersama di dunia ini, besok di akhirat pun kita insya Allah akan bersama. Karena Rasulullah dawuh yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan besok di akhirat bersama dengan siapa yang disenangi. Kita semua pada hari ini di samping senang pada Al-Quran, kita juga senang pada ulama-ulama yang kita sedang memperingati wafatipun. Ya tentu tidak salah kalau kita berharap besok di sana kita juga dikumpulkan dengan beliau. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Kalau keliru dikandake alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Jadi orang yang mati yang beriman kepada Allah kemudian imannya diikuti oleh dzurriyyahnya itu besok akan dipertemukan lagi oleh Allah di sana. Badhipun panggihaken malih ten tafsire cetha senajana amale ora kaya ngamale wong sing dhisik. Niki lho para sederek. Istimewane wong duwe bapa, kiai, ulama ning ngaten. Dadi sampeyan enak-enakan amale ora kaya bapane, ora kaya mbahne niku wis turu terus bahkan nek subuh kawanan niku ora dadi masalah.
Sebab sampeyan arep dinutke karo bapak. Enake kan kaya ngoten niku. Subhanallah. Mila aja do meri. Kula niku kadang-kadang krungu suarane bocah-bocah. Kula niku kapapakno ngaji kaya apa wong beket. Bapake kula mboten kiai nggih kula mboten saged napa-napa. Ndak begitu. Menurut saya nasab itu bisa dibuat. Nasab itu dimulai dari ketika sampean itu baik. Misale kula sampean niku keturunane wong sing ora karuan genahe. Tapi sampai kepada kita menjadi hafid, kita menjadi alim, kita menjadi tumakninah apik kelakuane. Anak-anak kita ini akan nasabe kepada kita. Lah nek padha-padha karo nasab dhuwur kabeh anak Adam kabeh para sedherek. Anak Adam kabeh. Tetapi nasab itu akan dimulai di mana orang tuanya itu yang paling baik. Mila ciptakan diri kita ini untuk anak-anak kita menjadi orang yang baik agar nanti anak-anak kita yang seperti apapun tetap ada keselamatan, ada dijamin keselamatan walladzina amanu. Sebagaimana tadi ayat ingkang kula aturaken. Kula niku nek ngomong ngeten, matur ngeten niku nek krungu anak-anak kiai ini biasanya do ompak-ompakan malah senenge dhewe. Alah bapakku wis anu. Tapi ya enggak begitu juga. Hadirin rahimakumullah niki sampun saestu sampun milai panas sedaya kalepatan kula nyuwun agungipun pangapunten. Mugi-mugi saestu Mbah Kyai Dhofir kula nyuwun doa panjenengan mugi panjang umur Mbah Kyai Dhofir. Kula niku sampun 68. Rencang-rencang kula sing pecah niku nembe 72, 73. Gus Hanif niku nembe pinten. Sing rencang kula saawit alit niku Kiai Nadib Zuhri, Giri Kusumo, Muhammad Nur Iskandar, sekelas linggihan kalih kula. Semua sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka sudah menjadi orang baik. Saya berharap masih diberi kesempatan oleh Allah panjang, tapi di samping lain juga ada sesepuh kita yang umurnya panjang-panjang. Mbah Kyai Dhofir langkung sepuh timbangane kula. Dan kiai-kiai senesipun. Yang penting kita hidup dalam suasana li'ila'i kalimatillah, linasri dinillah, sama-sama kita punya hati yang sama. Allahumma ya Allah ya mujibas sa'ilin, ya khairal mungzilin, anzilna mungzalam mubarakah wa anta khairul mungzilin, wa ahyina hayatan nafi'ah mubarakah mardiyah hayata syuhada'i was salihin, warzuqna dzurriyyatan thayyibah ala ta'ah ala shalah ala al-Qur'anil karim. Allahumma yassir lana mutaba'atas salihin wa adim lana barakatihim wa alhiqna fi zumratihim wahdina hudahum wa afid alaina min karamatihim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allah ya muhawwilal hawli wal ahwal hawil halana ila salihal. Na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yusma'u wa nafsin la tasba'. Allahumma ij'al hadzal ma'had at-taufiqiyah ma'hadan nafi'an mubarakan mardiyah naba'at minhu ulumuka ya Allah wa nasyarat minhu ulumuka ahkamuka ya Allah wa kitabuka ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbal arsyil azim ya rabbal arsyil karim, ya kashifal gham ya mufarrijal ham ya mujibah da'watil muttarrin ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma. Irhamna fi hajatina bi qada'iha wa najahiha rahmatan tughnina bi ansa wa hajatuna ya Allah an takshifa hadzal bala wal waba wal mihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum anzilir rahmah wal maghfirah alaihim waj'alil jannata maswahum akrim nuzulahum wasmat khalahum abdilhum daran khairam min diarihim wa ahlan khairam min ahlihim waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa nawwir kuburahum wa wasi' kuburahum wa sallimhum min adabil qabri wa min adabin nar wa adkhilhumul jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama
Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Hafizanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإلى فضيلته الكريم ألف شكر أيها الحضور النجب حفظكم الله. Demikianlah serangkaian acara yang berjalan pada hari ini. Semoga berikan berkah manfaat kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Kami selaku pemandu acara mohon maaf atas segala kekhilafan. Teriring doa semoga sampai selamat dalam tujuan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.